Semuanya, perkenalkan saya Claudia Beranika, saya mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari program studi akuntansi. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai konsep diversifikasi dalam investasi. Nah, salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam dunia investasi adalah diversifikasi. Mungkin kita udah sering ya dengar kata ini, tapi apa sih sebenarnya diversifikasi itu? Nah, kenapa hal ini menjadi sangat penting dalam strategi investasi? Nah, dalam video ini kita akan membahas secara singkat dan jelas tentang konsep diversifikasi dalam investasi dan bagaimana cara melakukannya untuk meminimalkan resiko sekaligus meningkatkan potensi keuntungan. Yuk simak. Pertama, mari kita pahami apa itu diversifikasi. Secara sederhana, diversifikasi ini adalah strategi investasi dengan penyebaran dana ke berbagai jenis instrumen ataupun aset seperti saham, obligasi, properti, atau reksadana. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar resiko investasi ini bisa lebih terkelola dan tidak terfokus pada satu instrumen saja. Istilah jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang sangat menggambarkan prinsip diversifikasi. Dengan menyebar investasi ke berbagai tempat, kita itu akan bisa mengurangi kemungkinan kerugian besar jika salah satu investasi mengalami penurunan nilai. Lalu apa saja sih manfaat diversifikasi ini? Yang pertama, diversifikasi ini membantu mengurangi resiko. Misalnya, jika kita hanya berinvestasi di saham teknologi dan pasar yang sahamnya turun, maka seluruh portofolio kita itu bisa berpengaruh. Tapi, kalau kita memiliki kombinasi saham, obligasi, dan properti, maka kerugian di satu sektor bisa diimbangi dengan keuntungan dari sektor lain yang lebih stabil ya. Nah, yang kedua, memungkinkan untuk kita dapat mendapatkan potensi keuntungan yang lebih konsisten. Dengan memiliki berbagai jenis investasi, keuntungan dari satu instrumen itu bisa menutupi kerugian dari instrumen lainnya. Nah, gimana sih caranya melakukan diversifikasi yang baik? Jadi, diversifikasi bisa dilakukan dalam berbagai cara. Yang pertama itu ada diversifikasi antara kelas aset. Misalnya, jika kita memiliki saham, obligasi, emas, ataupun properti dalam portofolio, setiap jenis aset ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, meskipun satu jenis aset mengalami penurunan, yang lainnya juga mungkin tetap stabil ataupun bahkan naik. Yang kedua, diversifikasi dalam satu jenis aset. Contohnya, jika kita berinvestasi di saham, maka kita bisa memilih saham dari berbagai sektor seperti teknologi, konsumsi, kesehatan, dan energi. Dengan begitu, meski satu sektor mengalami penurunan, sektor lainnya bisa memberikan keuntungan karena tidak mengalami penurunan ya teman-teman. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa diversifikasi yang berlebihan juga bisa menjadi masalah. Contohnya, jika kita terlalu banyak membagi investasi ke dalam berbagai instrumen yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan, maka hal ini malah bisa mengurangi fokus dan efektivitas portofolio. Selain itu, pastikan juga bahwa diversifikasi yang kita lakukan itu tetap berjalan dengan profil resiko dan tujuan investasi jangka panjang kita. Nah, diversifikasi ini memang bisa mengaruhi resiko, tetapi bukan berarti kita itu bisa bebas dari kerugian ya teman-teman. Nah, jadi diversifikasi ini adalah kunci untuk mengolah resiko dan menciptakan portofolio investasi yang lebih seimbang dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen. Kita tuh bisa dapat meningkatkan peluang keuntungan sembari menjaga agar kerugian itu tidak terlalu besar. Nah, jadi perlu diingat bahwa diversifikasi itu bukan hanya soal memiliki banyak instrumen, tetapi juga soal memilih instrumen yang tepat dan sesuai dengan tujuan keuangan. Jadi bisa dipastikan lagi jika kita terus belajar dan menyesuaikan strategi diversifikasi seiring dengan berjalannya waktu. Video yang dapat saya sampaikan, semoga kalian memahami ya. Bye-bye.